Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan Karsidi TV. Salawat dan salam marilah tidak henti-hentinya kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Karsidi TV mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Semoga subscribe, like, atau komen membawa keberlangsungan konten-konten Karsidi TV. Semoga kita selalu berbahagia, rezeki yang berkah, dan sehat selalu. Konten kita hari ini dengan judul Jangan Stres, Bersyukurlah Kita Masih Diberikan Waktu. Kepada para subscriber, terima kasih atas segala dukungannya. Marilah biasakan tonton sampai habis ya. Terima kasih. Apabila sedang dalam situasi dan kondisi yang membuat tidak nyaman, tidak aman, dan terasa serba salah sendiri, tidak tenang, janganlah dengan mudah tersulut amarah atau emosi yang dapat mengakibatkan stres. Sebaiknya cobalah untuk lebih tenang dulu supaya dapat berpikir lebih jernih dengan hati tenang supaya terhindar dari kesalahan dalam membuat keputusan. Jangan sungkan-sungkan untuk mengikuti dengan penyelesaian cara agama. Untuk kita setidaknya mengenal beberapa cara untuk menghadapi stres yang insya Allah dapat menyelamatkan dunia akhirat, antara lain sebagai berikut. Pertama, bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur kepada Allah merupakan kunci untuk menghadapi stres. Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan, yang telah digariskan, baik umur, kesehatan, rezeki, gagah atau cantiknya, kedudukan dan jabatan, dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah telah mengajarkan dalam Al-Quran Suratul Fatihah ayat 2. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Dan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 156, yaitu apabila orang-orang ditimpakan musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kedua ucapan ini sangat familiar di lidah, tetapi sayang, 1000 kali sayang, kita tidak memahami maknanya dengan sungguh-sungguh. Maka jangan sampai bibir ini keluh untuk mengucapkannya ketika baru teringat karena menghadapi berbagai cobaan. Marilah kita biasakan mengucapkan kalimat-kalimat baik ini. Jangan sampai menunggu dulu datangnya kesulitan, ujian atau cobaan Allah, baru kita ingat untuk mengucapkannya. Bersyukurlah kita masih diberikan waktu. Apakah besok kita masih bertemu? Apakah besok masih bisa bercandaria? Apakah besok masih bertemu orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi? Entah sampai kapan waktu yang tersisa. Segeralah bersyukur dan bersujud selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan waktu buat kita. Jangan stres. Marilah untuk terus berbuat baik, berucap yang baik, mengendalikan nafsu, menasehati yang baik-baik, senang menolong, dan senanglah berbagi walau hanya dengan senyuman, hanya memberi dengan seteguk air, atau memberi hanya dengan sepotong roti. 2. Tegakkan sholat.
Laksanakan perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah. Ambillah air wudhu. Berkomunikasilah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menegakkan sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dengan sholat berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Tiada yang lebih baik untuk lebih tenang dan terasa lebih damai terkecuali menghadap dan curhat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksanakan ibadah sholat dengan khusyuk karena Allah. Semoga dengan sholat merupakan obat untuk berbagai macam penyakit sekaligus penolong. Perhatikan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Nomor ketiga, berdoa mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat mengetahui apa yang kita inginkan, walaupun tidak kita ucapkan permintaan atau hajat. Akan tetapi, dengan cara berdoa langsung meminta kepada Allah, sama artinya seperti berbicara langsung kepadanya, yang akan membuat hati dan perasaan menjadi lebih baik dan lebih tenang dan lega. Anggap sedang curhat dan mengeluarkan isi hati dengan harapan diberikan kemudahan, kekuatan, dan ketabahan dalam menghadapi segala macam ujian, cobaan hidup yang Allah berikan. Sehingga dengan berdoa timbul rasa optimis, rasa yang lebih baik dalam menghadapi dan melaluinya. Nomor keempat, mendasari niat dengan ikhlas. Ikhlas itu laksana jembatan yang menghubungkan antara satu jalan dengan jalan lainnya yang menuju keselamatan, yaitu keselamatan baik dunia apalagi akhirat kelak. Rasa ikhlas merupakan hal paling penting dan mendasar dalam setiap amal ibadah atau perbuatan kebaikan yang kita lakukan. Ikhlas dapat menenangkan jiwa dan dapat menyelamatkan diri dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila semua perbuatan yang kita lakukan diniatkan ikhlas demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah apapun hasilnya tidak akan menjadi stres. Amin ya robbal alamin. Nomor kelima, berzikir dan ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir artinya mengingat Allah. Tidak hanya diucapkan dengan lisan, tetapi resapkan sampai ke dalam hati dan laksanakan di setiap tingkah, laku, dan perbuatan. Hadirkan Allah di setiap helaan napas dan detak jantung agar hati menjadi tenang. Firman Allah dalam surat Ar-Ra'd, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Insya Allah berzikir dengan niat karena Allah akan membawa ketentraman hati. Makanya berzikirlah dengan kalimat-kalimat yang baik dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor keenam, tawakal atau berserah diri. Marilah bertawakal yang benar, yaitu tawakal yang disertai dengan ikhtiar. Tidak suka mengeluh berlebihan, tidak terlalu menyalahkan diri sendiri, tidak menunda-nunda pekerjaan yang baik, dan percaya dirilah yang membawa kebaikan bagi diri dan orang lain. Sudah menjadi sunatullah bahwa segala sesuatu mempunyai sebab dan akibat. Tidak benar orang yang mengatakan tawakal tetapi berpangku tangan dan meninggalkan suatu ikhtiar. Jadi pada hakikatnya orang yang bertawakal tetapi pemalas tidak dapat mengubah keadaan apapun. Untuk itu berikhtiarlah, berusahalah untuk memperbaiki keadaan diri sendiri. Dalam situasi dan kondisi banyak masalah,
membuat tidak nyaman, tidak aman, dan terasa serba salah sendiri, serta tidak tenang, dengan mudah tersulut amarah dan emosi yang dapat menimbulkan stres. Sebaiknya, cobalah untuk lebih tenang dulu, supaya dapat berpikir lebih jernih dengan hati tenang, supaya terhindar dari kesalahan dalam membuat suatu keputusan. Jangan sungkan-sungkan mengikuti penyelesaian cara agama, seperti lakukan bersyukur dengan berbagai nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan ibadah sholat dengan benar dan tepat waktu. Berdoalah kepada Allah, pintalah semua hajat yang diinginkan, walaupun pasti Allah lebih tahu yang terbaik buat kita. Luruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lakukan dengan ikhlas. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir dimanapun kamu berada dan bertawakal kepada Allah setelah kita melakukan berbagai upaya dan usaha maksimal yang baik dan benar. Demikianlah, semoga kita semua dapat mengendalikan diri sehingga tidak menjadi stres dari segala permasalahan hidup dan kehidupan ini. Lebih baik bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk masih bisa bernapas. Tegakkan sholat, berdoa mintalah kepada Allah. Dasari urusan dengan niat karena Allah. Berzikir ingatlah kepada Allah. Dan tawakal berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo jangan stres, kendalikan amarah dan jangan emosi. Semoga kedepannya lebih baik dan positif demi kebaikan dan keselamatan diri sendiri, keluarga masing-masing. Amin ya robbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.